Bagaimana dia? Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, seperti yang mungkin telah sampai pengumumannya ya kepada teman-teman di kelas ini bahwa pada dasarnya hari ini adalah hari di mana akan ada penilaian untuk akreditasi perguruan tinggi kita ya.
Sehingga dari akademik kemarin ada pengumuman kalau misalnya uh, apa uh, pertemuannya ya diganti, jadwalnya itu diperbolehkan gitu ya. Namun saya kira uh, bisa sambil jalan saja lah ya, karena kita juga cukup leluasa jam perkuliahannya pada hari ini, sehingga kita tidak perlu menggantinya di esok hari ya. Jadi semoga tidak ada yang ya tidak masalah lah ya kita untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Namun begitu, karena saya juga jadinya ini ada 2 device sambil mendengarkan ya proses penilaian, mohon maaf nanti kalau misalnya saya memerlukan koordinasi terkait dengan penyiapan dokumen-dokumen misalnya, sehingga nanti saya perlu meninggalkan kelas dalam beberapa waktu gitu ya. Itu pemberitahuan untuk teman-teman semua. Sekaligus mungkin mari kita berdoa bersama gitu ya, bahwa hasil penilaian ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena ibaratnya kalau akreditasi perguruan tinggi itu seperti hidup dan mati gitu ya ibaratnya ya. Karena kalau misalnya sampai turun misalnya ya, penilaiannya tentu ini akan berdampak yang sangat signifikan bahkan untuk mahasiswa ya. Oke. Bapak yang saya hormati, Oke, baik, teman-teman semuanya. Sebelum saya akan memulai untuk materi pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa penugasan teman-teman semua untuk melakukan observasi virtual sekaligus membuat laporan dan PowerPoint itu waktunya tinggal 1 minggu lagi. Betul ya? Jadi minggu depan semuanya itu mengumpulkan laporan dan PowerPoint. Dan khusus untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang memiliki tema akuntabilitas dan transparansi kalau tidak salah, efektivitas dan efisiensi, maka akan melaksanakan presentasi. Ya, ini sekaligus menjadi reminder bagi teman-teman semua misalnya yang belum menyelesaikan, maka masih ada waktu kurang lebih 6 hari ya untuk teman-teman semua mempersiapkannya. Sekali lagi, hal ini aktivitas yang tadi telah saya sampaikan itu punya peran yang sangat penting karena yang pertama aktivitas presentasi dan PowerPoint yang teman-teman semua buat itu akan dijadikan sebagai nilai tugas UTS ya, teman-teman semua ya. Jadi nanti performance ketika presentasi itu yang akan dinilai untuk menjadi tugas UTS. Sedangkan untuk UTS-nya sendiri ya, nanti akan menggunakan laporan dari yang sudah teman-teman semua kerjakan. Tentu yang minggu depan dikumpulkan nanti akan saya periksa, dan untuk UTS itu merupakan hasil dari perbaikan yang sudah teman-teman lakukan ya. Jadi sudah dikoreksi, sudah direvisi gitu ya. Oke, teman-teman semua, saya mohon izin sebentar ya.
Oke, teman-teman semua, sekali lagi saya memohon maaf ya, barusan, sekali lagi perlu, melakukan koordinasi dan semoga setelah ini kita bisa, fokus gitu ya pada perkuliahan kita, mudah-mudahan juga kita bisa, secara optimal mempergunakan, waktu ya. Sebagai informasi ini, proses penilaian akreditasi kita itu, dilaksanakan 2 hari ya, hari ini dengan hari, besok hari Sabtu dan itu full ya, waktunya. Oke, teman-teman semua, pembahasan hari ini adalah terkait dengan, etika dan good governance ya. Sebagai sebuah istilah, sebagai sebuah konsep, saya yakin kalau prodi APN itu sangat-sangat familiar ya dengan istilah good governance ya. Mungkin coba, di sini hanya mengulang saja lah ya secara, singkat gitu. Kalau kita lihat dari sisi definisi bahasa ya, good governance dari bahasa, Inggris gitu ya, yang kita bisa, translate-kan ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai tata kelola pemerintahan yang baik ya. Dan secara konsep ini sudah dikembangkan terutama di, negara-negara, barat gitu ya, sebagai sebuah konsep yang mereka, aplikasikan di dalam pengelolaan, pemerintahannya ya, dalam pengelolaan, organisasi publiknya. Namun saya kira, pengadopsiannya di Indonesia itu mulai benar-benar ya di dirintislah gitu ya, dirintis untuk diterapkan itu memang pasca reformasi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa pernah ada sebuah fenomena yang cukup, dramatislah gitu ya di Indonesia di mana, terutama di tahun 1998 gitu ya, di mana pada waktu itu, muncul ya, isu ketidakpercayaan gitu ya terhadap pemerintah pada waktu itu terutama, yang membuat, jatuhnya Presiden Soeharto gitu ya, yang kemudian, mencitrakan gitu ya bahwa tata kelola pemerintahannya itu cenderung tidak demokratis ya, kemudian cenderung, banyak, ketidakpuasan ya dari masyarakat terkait dengan tata kelola pemerintahannya. Maka dari itu, istilah good governance ini sudah cukup banyak kemudian diadopsi dan dipergunakan prinsip-prinsipnya di Indonesia karena, dalam rangka untuk mendorong pemerintahan yang demokratis dan bersih gitu ya. Jadi itulah cita-cita yang, diharapkan ya terutama oleh, publik Indonesia pada waktu itu sehingga muncullah dan diterapkanlah, prinsip-prinsip good governance ini dalam tata kelola pemerintahan ya. Walaupun pada kenyataannya saat ini kan, saya kira banyak sekali nanti resep dalam tanda kutip ya, resep untuk pengelolaan organisasi publik yang baik itu banyak sekali tetapi, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang good governance ini ya. Nah, ketika kita ingin memahami ya good governance itu apa, saya kira kita bisa memahaminya dengan mengenali prinsip-prinsipnya. Gitu ya, jadi kita harus memahami prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, sekaligus nanti kita bisa menakar kira-kira posisi Indonesia, posisi organisasi publik saat saat ini di Indonesia, apakah sudah mampu ya menerapkan prinsip-prinsip ini dalam rangka untuk mewujudkan good governance ini, gitu ya. Nah, teman-teman semua, prinsip-prinsip inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Secara umum akan ada 10 prinsip yang kita bahas, yang itu merupakan prinsip-prinsip dari good governance ya. Saya coba next dulu. Nah, di sini di hadapan teman-teman semua sudah bisa dilihat ya. Di sini ada 10 prinsip yang sebenarnya 6 di antaranya itu adalah topik dari masing-masing kelompok. Ya, jadi saya sengaja memilih, 6, bukan karena mengspesialkan yang 6 kemudian meminggirkan yang lain, tapi saya kira untuk mengoptimalkan waktu yang kita punyai, pertemuan yang hanya terbatas gitu ya, kita bisa memilih dari
ke-10 ini menjadi 6, yang itu sebenarnya 4 sisanya ini bisa atau memiliki keterkaitan lah gitu ya dengan prinsip-prinsip yang lainnya. Coba kita lihat ya yang pertama. Nah, di sini ada prinsip partisipasi ya. Jadi bagaimana good governance itu nanti perlu memperhatikan ya partisipasi atau aspirasi dari masyarakat. Ini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa good governance ini kemudian mendorong prinsip demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan. Ya, kemudian ada supremasi hukum dan lain sebagainya sampai 10 ya. Satu persatu akan saya bahas sekaligus merupakan pengantar sebenarnya sebelum kita masuk kepada pertemuan minggu depan. Ya, jadi minggu depan itu kan akan secara spesifik oleh masing-masing kelompok dijelaskan sekaligus agar mendapatkan pembelajaran yang real di dalam kehidupan kita, maka masing-masing kelompok kan menyajikan kasus-kasus ya. Jadi semoga nanti misalnya kalau kita membahas prinsip akuntabilitas di sini misalnya ya, minggu depan, maka teman-teman bisa memahami akuntabilitas itu apa, kemudian dalam praktiknya dalam kehidupan tata kelola pemerintahan itu seperti apa, sekaligus kita mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tentu ya dari kasus-kasus atau pelanggaran-pelanggaran tersebut kita dapat belajar dan mengambil hikmah ya. Agar apa? Minimalnya ya, saya kira kita memiliki pengetahuan dasar ya tentang bagaimana seharusnya atau idealnya yang semoga itu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan atau perilaku kita ya suatu saat ya ketika misalnya teman-teman bekerja, apalagi bekerjanya di sektor publik juga ya. Saya kira prinsip-prinsip ini yang dapat terus digunakan yang terus dipegang teguh ya dalam rangka untuk sekali lagi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ya. Oke, baik. Saya akan mulai dari prinsip yang pertama, yaitu tentang partisipasi masyarakat ya. Nah, kembali saya garis bawahi bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting ya. Jadi ini bertolak dari pemikiran bahwa masyarakatlah atau publiklah yang paling tahu gitu ya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Sehingga misalnya dalam proses perencanaan pembangunan, maka itu harus melibatkan ya masyarakat, partisipasi masyarakat. Walaupun nanti pelibatan ini kan bisa banyak sekali jalurnya ya. Bisa pelibatan secara langsung misalnya ya. Kita mengenal istilah adanya musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, mungkin sampai tingkat pemerintahan yang lebih tinggi lagi gitu. Atau karena Indonesia menganut sistem perwakilan ya, itu juga bisa disampaikan melalui mekanisme perwakilan. Misalnya kalau di daerah ya berarti ada DPRD ya, di tingkat pusat ada DPR atau bahkan di tingkat desa juga bisa ya menjaring aspirasi melalui perwakilan-perwakilan yang ada di desa gitu ya. Oke, itu partisipasi masyarakat yang sebenarnya ya, poin ini atau prinsip ini sangat terkait dengan transparansi. Nah, ini ya, saya akan loncat dulu ke transparansi karena ini sangat terkait sebenarnya. Mana ya, transparansi. Oke, ini ya. Ini merupakan prinsip yang selanjutnya ya. Nah, ini mengapa saya katakan tadi upaya untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat itu tidak akan dapat terwujud ketika pemerintah sendiri atau organisasi publik sendiri tidak berupaya mewujudkan transparansi di dalam tata kelola pemerintahannya ya. Secara istilah kita bisa memahami transparan itu kan ibaratnya terbuka ya, tidak ada yang ditutupi. Ya, dan dalam konteks organisasi publik berarti apapun yang dilakukan, apapun keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, maka itu harus atas sepengetahuan ya, sepengetahuan publik gitu ya. Dan berarti kalau atas sepengetahuan publik, maka organisasi publik harus memastikan bahwa informasinya itu dapat disediakan informasinya.
dan itu dapat diakses ya. Dapat diakses informasinya secara akurat, memadai, dan tentu mudah oleh masyarakat. Nah, kalau sudah begitu ya korelasinya dengan tadi partisipasi masyarakat adalah ketika masyarakat sudah dapat mengakses, masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang akan dilakukan pemerintah atau yang sudah dilakukan oleh pemerintah, maka dari situ masyarakat punya peluang ya untuk melakukan apa namanya uh, pemberian aspirasi ya, kadang-kadang mungkin bisa dalam bentuk kritik ya, saran membangun dan lain sebagainya. Sekali lagi kita apa namanya berfondasi pada bahwa masyarakatlah yang mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dan mereka butuhkan, ya, gitu. Nah, sekali lagi ya, ketika transparan, terbuka, maka masyarakat lebih aware, masyarakat wawasannya terbuka, masyarakat bisa memberikan aspirasi. Nah, sebenarnya pola-pola hubungan seperti ini ya akan jauh lebih dapat meningkatkan trust ya atau kepercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan pemerintah ya dibanding misalnya kalau pengelolaan organisasi publik cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam dan lain sebagainya gitu ya. Masyarakat kurang dilibatkan di dalam proses-prosesnya, terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Gitu ya. Itu korelasinya sehingga untuk topik transparansi dan partisipasi masyarakat ini kemudian saya mengambilnya topik utama transparansi yang akan dipresentasikan di minggu kedua setelah ini ya, tidak minggu depan. Nah, ini akan ada kaitannya dengan partisipasi masyarakat nanti. Oke, selanjutnya ya. Kita lihat ke sini lagi. Kita akan oke, transparansi sudah ya. Nah, kita akan membahas tentang supremasi hukum ya atau rule of law yang ini akan dipresentasikan oleh kelompok 3 atau kelompok 4 gitu ya. Nanti kita akan simak bersama. Tapi mungkin di sini saya ingin menjelaskan beberapa prinsip dasar sebagai pengantar ya untuk nanti kelompok rule of law menjelaskan tentang apa namanya topik bahasannya ya. Oke, kita tahu bahwa apalagi Indonesia merupakan negara hukum, sehingga tentu prinsip hukumlah yang harus dipegang teguh. Ya, salah satu prinsip hukum itu apa? Yang Indonesia bahwa hukum itu harus memerintah sebuah negara. Jadi bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Dalam arti apa? Berarti apa namanya hukum ini berlaku bagi seluruh warga negara ya, tidak mengenal misalnya apakah dia seorang pejabat misalnya ya, tidak mengenal dari apa namanya kalangan ekonomi tertentu. Jadi semuanya secara ideal itu perlu diperlakukan sama di mata hukum ya. Saya kira dalil ini secara dasar walaupun kita bukan orang hukum kita bisa memahami hal tersebut ya. Nah, maka dari itu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka ini juga perlu diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law tadi, untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum. Nah, di sini kita bisa melihat ya, penegakan hukum ini dapat terlihat dari apa saja yang ada di Indonesia terutama ya. Yang pertama adalah supremasi hukum ya atau the supremacy of law. Ya ini tadi ya maksudnya bahwa hukum itu berlaku ya, berlaku tidak memandang misalnya bahwa si ini itu pejabat, si ini itu konglomerat dan lain sebagainya. Semuanya sama di mata hukum. Nah, selain harus diperlakukan sama di mata hukum, perlu ada legal certainty ya atau kepastian hukum. Maksudnya apa? Jadi ketika sebuah peraturan ya, terutama peraturan hukum dibuat dan kemudian diundangkan, maka sekali lagi peraturan hukum tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada seluruh warga negara. Ya, jadi pasti gitu. Dan apa namanya
kepastian hukum ini juga sebenarnya dalam rangka untuk menjamin ya, untuk menjamin keadilan. Kan sebenarnya prinsip hukum yang paling dasar itu adalah bagaimana menjamin keadilan ya bagi seluruh warga negara. Misalnya siapa yang melakukan pelanggaran maka ya perlu dihukum. Siapa yang tidak melakukan pelanggaran maka tidak boleh dihukum, kan seperti itu ya. Kemudian, nah ini yang poin ketiga, hukum yang responsif ya. Kita tahu bahwa seringkali penegakan hukum ini mengalami berbagai persoalan ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat kadang-kadang fenomena yang sering kali dipertontonkan adalah hukum itu misalnya tumpul ke atas misalnya ya, tajam ke bawah, sehingga terkadang eh, tingkat responsivitas hukum ya, untuk menangani kasus-kasus, terkait dengan orang-orang yang ada di atas itu cenderung tidak kurang responsif dibanding jika misalnya, apa namanya, menangani kasus-kasus hukum, bagi orang-orang yang tidak memiliki jabatan atau tidak memiliki otoritas ya. Kita tahu bahwa sekali lagi idealnya hukum itu dapat responsif secara cepat, tanggap gitu ya, dan tepat apa namanya, merespon ya segala macam kasus pelanggaran hukum yang terjadi ya gitu. Selanjutnya, ya kalau misalnya kita ingin ada supremasi hukum ya, ingin ada kepastian hukum, ada hukum yang responsif, maka penegakan hukumnya itu juga perlu dilakukan secara konsisten dan non-diskriminatif. Ya, konsisten apa? Ya konsisten kalau misalnya suatu perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka siapapun yang melanggar itu perlu diberikan sanksi, misalnya ya, diberikan punishment. Termasuk tadi konsep bahwa seluruh warga negara itu perlu diperlakukan sama. Nah ini selaras ya dengan konsep non diskriminatif di dalam penegakan hukum. Nah, ini yang paling penting juga sebenarnya ya, apa namanya, teman-teman semua, mengenai permasalahan dalam penegakan hukum yang seringkali lembaga peradilannya yang bermasalah kadang-kadang ya. Kita tidak ingin mengeneralisasi, tetapi kan kita mungkin mengenal istilah oknum ya, oknum-oknum di dalam lembaga peradilan yang seringkali itu juga mungkin tidak independen ya di dalam beberapa hal. Nah, ini diperlukan independensi, terutama lembaga-lembaga peradilan, orang-orang yang ada di dalamnya ya, hakim, kemudian jaksa misalnya ya, dan lain sebagainya yang perlu menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum. Ya, nanti oleh kelompok yang presentasi mengenai rule of law ini kita akan disajikan kasus-kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran apa namanya rule of law ini ya, penegakan hukum ini yang mungkin nanti kita juga akan merasa memang penegakan hukum ini bukan merupakan hal yang mudah. Itu ya pengantar dari saya, dan saya ingin lanjut dulu ke prinsip yang lain ya. Oke, selanjutnya adalah, oke ini berorientasi konsensus, ini sebenarnya terkait dengan poin partisipasi ya, teman-teman semua. Ini bisa terkait dengan yang ini. Apa maksudnya berorientasi konsensus? Nah, ini terkait dengan pengambilan keputusan sebenarnya ya. Kalau tadi kita perlu ada pelibatan masyarakat untuk memastikan ada demokratisasi di dalam proses tata kelola pemerintahan, maka prinsip good governance ini kemudian menyarankan bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu harus orientasinya adalah konsensus, dan konsensus kan biasanya dilakukan melalui proses musyawarah ya. Yang kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya prinsip ini itu susah-susah gampang ya teman-teman semua ya. Kita tahu bahwa seringkali kan
setiap orang itu punya kepentingan yang berbeda ya, punya keinginan yang berbeda, dan ketika misalnya melakukan musyawarah untuk mencapai konsensus, nah ini bukan merupakan perkara yang mudah gitu ya. Bahkan kalau mungkin kita pernah melihat beberapa tayangan di sidang-sidang DPR, konsensus itu juga sulit untuk didapatkan, sehingga biasanya ya sudah berujung kepada voting ya, siapa yang lebih banyak gitu ya, memilih untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, ini memang agak-agak klise juga gitu ya, bagaimana, niat baik ya dari, prinsip good governance ini untuk memastikan bahwa setiap keputusan itu akan didukung ya oleh seluruh pihak, tetapi pada kenyataannya, kita itu sulit sebenarnya untuk menemukan konsensus apalagi dihadapkan kepada kepentingan-kepentingan yang berbeda tadi. Ya, dan ini tidak akan kita bahas lebih lanjut oleh kelompok-kelompok yang presentasi, jadi kita bisa cukupkan, sampai di sini saja ya. Seperti tadi yang telah saya sampaikan memang ini agak klise, ya untuk, untuk diterapkan prinsip ini apalagi dengan tadi itu ya, perbedaan kepentingan-kepentingan yang ada. Oke, selanjutnya ini masih ada 4 ya, kita ke, 5 ya. Oke, kita ke daya tanggap dulu deh ya. Nah, ini nanti akan dipresentasikan di pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Oke, kelompok daya tanggap. Mana ya daya tanggap itu? Oke, ini ya. Nah, teman-teman semua, memang penamaan istilah yang, kita gunakan kadang-kadang berbeda-beda ya, kalau kita menemukan di berbagai literatur misalnya. Ada yang, menyebutkan ini merupakan prinsip responsivitas atau prinsip daya tanggap atau prinsip peduli itu sebenarnya merujuk kepada hal yang sama ya. Jadi jangan, kaget misalnya, kok di literatur ini menyebutkan bahwa salah satu prinsipnya itu peduli ya, tidak ada istilah responsivitas misalnya. Nah, maka dari itu saya, di sini menuliskan tiga-tiganya ya. Sekali lagi ini merujuk kepada hal yang sama, di mana ya kembali pada dalil bahwa organisasi publik menerima mandat ya dari publik untuk pengelolaan organisasi publik. Dengan demikian segala urusan publik itu perlu ditangani ya, gitu ya, perlu diurus oleh organisasi publik. Dan dalam, pelaksanaannya karena, urusan publik itu sifatnya dinamis ya, terkadang persoalannya juga perlu cepat ditangani, maka membutuhkan ini responsivitas, daya tanggap dan peduli gitu ya dari organisasi publik. Daya tanggap ini saya kira bisa kita maknai sebagai respon yang cepat dan tepat gitu ya untuk menyelesaikan persoalan publik. Dan ini terkait dengan prinsip yang lainnya yaitu berkeadilan ya teman-teman semua. Ini akan ditampilkan oleh kelompok terakhir juga di minggu terakhir yang akan, mempresentasikan tentang prinsip keadilan atau kesetaraan ya. Nah itu sekali lagi, istilahnya itu bisa jadi berbeda-beda tetapi, saya kira bermuara pada maksud yang sama ya, keadilan, kesetaraan gitu. Ini merupakan salah satu prinsip di dalam good governance yang menjamin bahwa ada kesamaan perlakuan di dalam pelayanan publik terutama kan. Salah satu, kegiatan utama di dalam organisasi publik adalah pelayanan publik ya. Dan nah ini organisasi perlu memastikan bahwa semua warga negara, semua masyarakat itu dilindungi hak dan kewajibannya ya, memiliki kesempatan yang sama di dalam pembangunan. Sekali lagi misalnya tidak ada lagi istilah warga negara kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya gitu ya. Karena sebenarnya semua warga negara itu perlu dilakukan secara setara ya atau equity. Nah, nanti kita akan melihat juga ya berbagai, kasus, tentang, bagaimana sebenarnya organisasi publik kurang mampu untuk menjamin keadilan ya atau kesetaraan, di antara warga negaranya ya. Nanti kita akan simak bersama. Oke, sisanya apalagi ya? Di sini berkeadilan sudah ya, daya tanggap sudah. Oke, akuntabilitas sepertinya mungkin perlu saya jelaskan, ini ya, sedikit ya. Ini karena presentasinya minggu depan ya. Nah, akuntabilitas itu apa? Secara sederhana ya, kita bisa memaknai bahwa akuntabilitas itu adalah kewajiban ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah
diamanatkan oleh si pemberi mandat, kan kurang lebih begitu ya. Nah, organisasi publik ini perlu menjamin bahwa mereka itu mampu mempertanggungjawabkan ya apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi fungsinya, gitu ya kurang lebih. Dan saya kira banyak sekali contoh ya dalam organisasi publik di mana masih ada permasalahan, sehingga mereka kurang mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dimandatkan. Ya kurang lebih secara sederhana dan, minggu depan juga, kelompok yang membahas tentang efektivitas dan efisiensi ini akan presentasi juga, ya. Kita tahu makna efektif, makna efisien secara sederhana ya. Kalau efektif berarti ini terkait dengan pencapaian tujuan biasanya ya. Jadi berhasil, dalam, pencapaian tujuan, sedangkan kalau konsep efisiensi ini terkait dengan, penggunaan sumber daya biasanya, gitu ya. Nah, bagaimana maksudnya ya untuk, dalam konteks organisasi publik. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa organisasi publik itu kan memiliki tujuan-tujuan, ya, selaras dengan eee, pembahasan kita tentang, administrasi ya, bahwa organisasi itu memiliki tujuan-tujuan. Nah, secara ideal perlu memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, ya, secara efektif. Dan tentu tidak hanya efektif, tapi juga efisien. Karena jangan lupa, walaupun misalnya kita menganggap bahwa organisasi publik memiliki sumber daya yang melimpah, ya, tetapi juga sebenarnya, apa namanya, tidak semelimpah itu gitu ya, dalam artian juga terbatas juga gitu, karena urusan yang diurus gitu ya, keperluan-keperluan masyarakat yang diurus itu banyak sekali. Sehingga alokasi-alokasi anggaran di sini, apa namanya, perlu sangat diperhatikan. Dan tentu kalau kita berbicara sumber daya tidak hanya anggaran ya, bahkan misalnya mengenai SDM ya. SDM kan merupakan sumber daya juga, merupakan aset organisasi publik, bagaimana caranya gitu ya, juga, memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas ini ya. Jangan sampai misalnya rekrutmen banyak sekali itu ASN misalnya ya, tetapi dalam proses, apa namanya, pelaksanaan pekerjaan, apalagi misalnya nanti akan terkait dengan sistem penggajian, nah itu akan membuat organisasi publik menjadi tidak efisien. Makanya itu harus dipertimbangkan segala sesuatunya. Ya, mudah-mudahan nanti kelompok minggu depan tentang efisiensi dan efektivitas ini dapat memberikan, kita contoh nyata mengenai, apa namanya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang kurang efektif dan kurang efisien. Sehingga kita nanti bisa belajar ya, mengapa misalnya ini tidak bisa efektif, mengapa kemudian ini tidak bisa menjadi efisien. Gitu ya teman-teman semua. Kemudian mungkin setelah itu apalagi nih yang belum dibahas, efektivitas dan efisiensi sudah. Oke, 2 lagi ya, ini bervisi strategis. Nah, maksudnya apa? Kalau kita melihat istilah visi ya teman-teman semua, visi itu kan berasal dari vision ya atau penglihatan gitu. Dan strategis itu biasanya, berpikirnya, secara, menyeluruh gitu ya, jadi jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Maka dari itu, menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan organisasi publik, maka organisasi perlu memandang, secara jauh, secara menyeluruh, jadi bervisi strategis. Bagaimana misalnya persoalan-persoalan yang ditangani hari ini sebenarnya memiliki dampak yang multidimensional di, masa mendatang. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil saat ini juga perlu memikirkan dampak jangka panjang. Misalnya apa? Misalnya, kita mungkin sekarang bisa, dengan nyaman saja menikmati, manfaat dari diberikannya konsesi tambang ya, eee, apa namanya, izin eksplorasi tambang misalnya di sebuah wilayah ya. Tapi kita jangan lupa gitu ya untuk memperhatikan dampak lingkungan, dampak sosial masyarakat, dampak kesehatan misalnya dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk, membuat sebuah keputusan sekali lagi perlu berpikir dengan strategis, dengan menyeluruh dan untuk jangka panjang. Itu prinsipnya, dan ini tidak akan kita bahas secara lebih lanjut oleh kelompok yang presentasi di minggu-minggu depan.
gitu ya. Dan terakhir, ini adalah prinsip yang terakhir, yaitu apa tadi ya? Terkait dengan saling keterkaitan, ya, interrelated. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya gini, teman-teman semua. Kan ada 10 prinsip di dalam good governance, ya. Di sini ada 10, dan sebenarnya masing-masing prinsip ini tidak bisa untuk kemudian berdiri sendiri. Jadi mereka itu saling terkait satu sama lain. Dan kalau kita ingin mengukur apakah sebuah pemerintahan, sebuah organisasi publik itu sudah memenuhi atau sudah baik tata kelolanya, maka prinsip inilah yang harus semuanya digunakan. Tidak bisa misalnya kita memilih-milih, kita ingin mengukur tingkat pengelolaan organisasi publik di Indonesia, apakah sudah baik atau belum, maka saya ingin menggunakan 5 prinsip good governance misalnya. Nah, itu tidak bisa karena prinsip-prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip yang saling keterkaitan, ya. Tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Itu kurang lebih ya. Dan sekali lagi dari 10 ini akan ada 6 prinsip yang sudah dipilih yang akan dipresentasikan oleh teman-teman semua, tidak hanya konsepnya tetapi juga kasusnya di minggu depan ya. Dan ini mungkin yang terakhir untuk hari ini yang bisa saya sampaikan adalah ini untuk penegasan kembali ya, kenapa di dalam etika birokrasi kita mempelajari tentang good governance gitu ya. Nah, oke. Di dalam mata kuliah etika birokrasi yang saat ini sekarang sedang kita jalani bersama ya, teman-teman semua, kita kan seringkali berbicara tentang bagaimana pola pikir ya, pola tindak dan perilaku terutama orang-orang yang ada di birokrasi ya, baik itu ASN, para pejabatnya gitu ya. Sudah menjadi seharusnya bahwa para birokrat, para pejabat itu memahami tugas dan fungsinya apa. Ya, hari ini kan juga kita mempelajari tentang bagaimana seharusnya tugas dan fungsinya itu harus dilakukan seperti apa. Agar apa? Sejatinya organisasi publik itu memastikan bahwa pengelolaan negara, pengelolaan masyarakat itu dilakukan dengan baik ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah dengan mengupayakan agar pengelolaan organisasi publik itu dapat sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ya, atau good governance tadi. Harapannya apa? Lebih jauh ya. Kita kan tadi harus berpikir strategis ya, memiliki visi strategis. Maka ya tujuannya pada akhirnya adalah bagaimana kita berkontribusi kepada pemenuhan tujuan negara yang kita tahu telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya ke sana arahnya. Dan sekali lagi pembelajaran kita pada hari ini dan terutama secara umum pada mata kuliah ini, teman-teman semua bisa memperhatikan ya praktik-praktiknya selama ini seperti apa, teman-teman tahu idealnya bagaimana, sehingga teman-teman semua diharapkan dapat menjadi agen perubahan tentunya ya, apalagi kan teman-teman semua saya kira masih muda, masih memiliki idealisme yang cukup tinggi untuk menilai apakah suatu perbuatan itu bisa dikategorisasikan sesuai dengan etika atau tidak. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi permohonan maaf ya tadi agak terganggu ya karena terkait dengan proses penilaian akreditasi kampus kita. Sekali lagi kita berharap yang terbaik tentunya ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya kira pertanyaan-pertanyaan yang sudah mungkin teman-teman semua persiapkan, ya, boleh nanti disampaikan di kolom chat saja sehingga nanti saya akan membalasnya melalui fitur chat, ya. Dan setelah itu karena ini waktu sebenarnya masih banyak ya teman-teman semua. Nah, saya ingin memberikan sebuah kuis ya untuk teman-teman semua. Ini dalam bentuk evaluasi mini saja. Sejauh mana teman-teman semua dapat menangkap penjelasan mengenai materi etika dan good governance pada hari ini. Ya, kuisnya juga nanti linknya ini kuisnya berbentuk pilihan ganda aja, tidak akan terlalu sulit. Nanti tinggal dipilih saja. Namun pesan saya jangan sampai terkecoh ya. Yang namanya pilihan ganda kan pasti ada pilihan-pilihan yang kemudian itu kadang-kadang kita merasa, waduh ini seperti betul semua nih gitu ya jawabannya. Tapi nanti pilihlah jawaban yang paling benar.
Nanti akan saya kirimkan linknya, tinggal diklik saja, dan nanti saya juga akan memberikan batas untuk pengisiannya ya, batas waktu untuk pengisiannya. Kayak gitu ya. Dan nanti kalau sudah selesai kuis, saya berikan kesempatan juga untuk melakukan pembelajaran mandiri, terutama untuk mempersiapkan penugasan untuk dikumpulkan minggu depan. Gitu ya? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Oke, kalau gitu bisa saya akhiri ya. Di sini hadir semua ya, hadir semua kan ya? Ada 27 kalau tidak salah ya. Oke, baik. Sudah saya download daftar hadirnya. Semoga sehat selalu ya semuanya ya. Oh iya, kita masih online seperti ini sampai dengan UTS ya nanti perkuliahannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Oke, sehat-sehat ya. Iya. Iya Ibu.